Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala aidan fa'idatan ukhra Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa bermuwajahah, bermujalasah di majelis ilmu, khususnya majelis Al-Quran. Yang mudah-mudahan dengan ini semua Allah memberkahi kita, memberikan segala kelancaran pada setiap usaha kita, utamanya dalam hal kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tahsin kita terkait nun sukun dan tanwin, kemudian nanti ada pembahasan terkait dengan mim dan nun bertasydid. Maka seperti biasa kita sampaikan terlebih dahulu salah satu adab-adab para orang-orang yang bersamai dengan Al-Quran. Orang-orang yang bersamai dengan Al-Quran ini karyanya Imam Nawawi, atau nama aslinya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, itu kitab terkait tentang bagaimana hubungan orang-orang yang senantiasa bersamai Al-Quran dan adab-adabnya. Jadi di buku ini atau di kitab ini ya dirincikan bahwa ada kalangan-kalangan salaf, tabi'in yang pada saat mereka bersamai Al-Quran banyak hal-hal yang secara rasionalitas kita itu nggak masuk akal. Contoh umpamanya ada sahabat yang sampai hatam Al-Quran 2 kali dalam semalam. Ada yang sehari semalam hatamnya 4 kali. Ada yang sehari semalam hatamnya 8 kali. Hatam 30 juz Al-Quran ya Pak ya, bukan juz 30. Nah ini dikoreksi ya. Makanya tadi secara rasionalitas barangkali ini di kepala kita, di mindset kita tidak mungkin, karena ukurannya adalah diri kita. Tapi kalau ukurannya adalah kehendaknya Allah, iradahnya Allah, maka ini hal yang tidak mustahil. Jadi hal yang sangat mungkin terjadi. Nah, adapun adab-adab membaca Al-Quran kemarin kita sudah menyampaikan. Yang pertama adalah ikhlas, bersihkan mulut, ya. Kemudian dalam kondisi suci. Nah, kenapa harus ikhlas? Kemarin coba kita sampaikan juga ke tahsin yang ummahat, yang ibu-ibu, bahwa kunci dari sebuah ibadah itu adalah niat, dan isi dari niat itu adalah keikhlasan. Dan keikhlasan itu hanya dimiliki oleh segelintir orang saja, ya. Sehingga nanti ibadah yang kita lakukan berkali-kali, berulang-ulang setiap hari rutin itu bisa jadi potensinya habis dikarenakan tidak ikhlas. Dikarenakan tidak ikhlas. Bahkan di Al-Quran itu disebutkan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kemudian kalian menyebutkan sedekah yang sudah kalian keluarkan kalau kalian tidak ingin sedekahnya jadi percuma atau sia-sia. Nah, maka keikhlasan ini atau memurnikan niat ini menjadi sangat penting supaya kita terhindar dari orang-orang yang muflis. Orang-orang yang muflis, yaitu orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut. Ya. Nanti ada muflis, ada mukhlis. Ya, mukhlis itu adalah orang yang ikhlas. Orang yang dia dalam hatinya senantiasa meniatkan segala sesuatu itu dengan keikhlasan. Jadi setiap ibadah yang dilakukan itu pasti full pahalanya.
Ya, makanya ikhlas ini penting dalam diri seorang muslim, seorang mukmin. Karena kalau seandainya kita tidak ikhlas, maka yang terjadi adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan itu cuma dapat letih dan capeknya saja. Jadi nggak dapat pahalanya. Ada satu kisah menarik kemarin yang kami baca dari salah satu riwayat di kitab Riyadhus Shalihin, ya. Kitab Imam dan juga sebagian riwayat di kitab Sunan Al-Bukhari, ya, kitab Al-Bukhari. Nah, jadi di situ tuh diceritakan ada seorang wanita yang kemudian ketika di akhirat amal-amalnya tuh habis. Seluruh amal-amal ibadahnya habis kecuali dua. Kecuali dua amalan. Yang pertama, amalan yang tidak pernah ada orang yang tahu dia melakukan itu. Itu amalan yang tidak pernah orang tahu dia melakukan itu. Jadi orang tuh nggak pernah tahu kalau misalkan dia melakukan amalan-amalan itu. Dan nggak pernah menceritakan. Jadi amalan yang tersembunyi. Ini amalan yang full terus. Amalan yang tersembunyi, yang nggak kelihatan. Pak, kalau jadi imam misalkan, jadi imam suaranya bagus, hafal Quran, kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Potensi ikhlas itu bisa berkurang. Ya kami mengalami itu jadi imam segala macam, itu potensi keikhlasan itu harus terjaga betul-betul ketika kita tampil di depan. Ya. Karena antara ego, ambisi, sama nyari pahala itu beda tipis. Beda tipis sekali. Maka niat itu perlu ada keikhlasan yang luar biasa. Nah, jadi si wanita ini itu punya amalan tersembunyi yang orang-orang itu tidak pernah tahu. Yang kedua, yang tersisa apa? Infak dan sedekahnya. Infak dan sedekah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka selama hartanya itu terpakai untuk kebaikan, walaupun dia telah meninggal, pahalanya akan terus mengalir ke orang yang bersangkutan. Itu sebabnya di Al-Quran itu sampai ada mengatakan begini, salah satu ciri orang bertakwa adalah mereka yang tetap menginfakkan hartanya meskipun kondisi mereka dalam kondisi menderita dan kesusahan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya, jadi di Quran surah Ali Imran ayat 134 itu disebutkan karakteristik seorang yang bertakwa. Yang paling pertama adalah dia alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang dia menginfakkan hartanya di saat dia betul-betul kesusahan. Nah, karena pada saat susah itu pahalanya paling besar, Pak. Ketika kita infak, ketika kita susah, itu pahalanya paling besar. Ya, Pak Nur ya. Paling besar itu. Punya uang cuma 10.000. Cuma punya uang 10.000. Kemudian ada ibu sama anaknya, misalkan minta ongkos buat pulang, nggak punya uang kita tinggal 10.000. Dikasih atau enggak Pak? Kasih, Masya Allah. Dikasih, padahal itu 100% dari harta kita. Ketika itu 100% dari harta kita dikasih semuanya, maka hakikatnya itu berkali-kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pemberian yang kecil, sangat kecil potensinya untuk disebut-sebut. Bahkan pengennya nggak disebut. Infak cuma 2.000 ke masjid, misalkan. Terus mau diumumin Pak ya ke ini, kan minder ya. Jadi infak pada saat kita susah itu luar biasa pahalanya. Kemudian potensi terjaga keikhlasannya itu sangat besar. Infak pada saat kita susah. Tapi infak pada saat kita jadi kaya itu hanya masalah mau atau tidak saja. Dia infak 2 juta, 3 juta, besar nggak? Besar, tapi itu paling cuma 1% dari harta dia. Nggak kelihatan, orang hanya melihat nominal, tapi tidak melihat nilai. Hanya lihat yang tertera angkanya saja, tapi tidak melihat nilai. Allah Subhanahu wa taala melihat nilai. Dan kalau misalkan nyumbangnya 50 juta, 100 juta, kan besar dia. Potensi untuk hilang keikhlasannya akan semakin tinggi karena orang menyebut-nyebut dia keluar segitu. Wah, hebat nih Pak Nur Habib nih.
keluar uang sampai 100 juta buat masjid. Amin, amin. Anur, amin ya deh. Amin. Dia ragu. Dia ragu. Ya, keluar 100 juta buat masjid, padahal gajinya itu ternyata 10 miliar sebulan. Amin, amin, amin. Amin. Kira-kira 100 juta dari 10 miliar itu besar atau kecil? Kecil, masya Allah. Tapi angka itu di mata orang-orang yang dia kekurangan, angka itu besar, tapi di sisi Allah kecil. Coba ngasih dia 5 miliar, itu 50% dari harta dia. Makanya orang yang pelit itu punya potensi pelit adalah orang yang punya, orang yang kaya, bukan orang yang miskin. Yang punya karakter pelit kebanyakan orang yang punya, orang yang kaya. Itu sebabnya itu. Keluar sedikit aja jadi merasa rugi. Tapi kalau orang miskin kadang berbagi sama tetangganya, saling pinjam uang, saling utangi. Waduh, aku ini gak punya uang buat berangkat besok. Nah, aku ada bagi dua aja. Saya punya uang 100 ribu, saya juga ini 50 ribu buat berangkat besok. Ini silakan kau pakai 50 ribu. Besok saling gantian tuh, Bang. Potensi ta'awunnya lebih tinggi orang-orang yang nggak punya dibandingkan orang kaya. Potensi terikat persaudaraannya itu lebih besar orang yang tidak punya dibandingkan orang kaya. Percaya nggak, Pak? Ada orang kaya bagi-bagi 1 puri. Misalkan 1 orang dapat 1 juta. Hormat nggak ke orang kayanya? Hormatnya itu karena dia memberikan pada kita atau karena pribadinya? Karena ngasih atau karena pribadi? Karena ngasih. Karena pernah ngasih kita 1 juta, duduk bareng begitu, berani nggak kita bercanda sama dia? Enggak, Pak. Maka tingkat persaudaraannya akan lebih kuat pada saat yang nggak punya keterikatannya. Makanya Rasulullah SAW itu beberapa kali berdoa, ya Allah bangkitkanlah saya bersama dengan orang-orang miskin. Spesifik bilangnya, nggak mau dibangkitin orang kaya. Oh, ini sama orang miskin. Tapi ini bukan motivasi untuk jadi miskin dan nggak punya, Pak ya. Tetap kita harus mencari harta. Khairun nas anfa'uhu linnas. Sebaik-baik manusia ada yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, para fuqaha, para ahli fikih itu sepakat bahwa kebermanfaatan yang paling utama tingkatannya antara harta, ilmu sama waktu ini adalah harta. Paling tinggi adalah harta. Kedua ilmu, baru waktu. Kenapa harta duluan? Analoginya begini. Yang datang ke sini sekarang ada sekitar 8 orang. Ini karena ilmu atau karena harta? Karena ilmu. Coba kalau sekarang saya bilang besok yang datang ke tahsin Al-Quran 1 orangnya dapat 5 juta. Amin, ya amin. Kira-kira pada datang nggak, Pak? Jangankan yang di puri, yang di luar puri pada datang itu saksi nyamperin. Karena yang bermanfaatnya harta dulu, baru dia mau dengar ilmu. Ya, jadi nyari harta penting nggak? Penting, apalagi harta tersebut berada di tangan orang-orang yang soleh. Kalau harta di tangan orang yang soleh, di tangan orang yang baik, gak mungkin harta itu untuk dirinya sendiri. Pasti ditebar bermanfaatannya. Ya, alhamdulillah. Jadi masjid ini sekarang para pengurusnya luar biasa, sehingga setiap infak yang dihadirkan ke sini itu kita upayakan untuk digunakan seluruhnya, sehingga tidak tertimbun kebaikan dari para apa disebutnya muhsinin, ya, dari orang-orang baik yang berdonasi kepada masjid ini. Ya, kita upayakan itu semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran kesehatan dan kemudahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, makanya penting sekali kita menjaga hati kita. Ustadz, saya susah sekali menjaga hati kena omongan orang umpamanya. Sakit nggak kena omongan orang sebetulnya manusiawi? Sakit nggak? Sakit. Tapi rupanya Allah Subhanahu Wa Taala di Quran surat Al-Hijr ayat 97 sampai 98 itu sedang menegaskan
Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ya, walaqad dan sesungguhnya. Ya, walaqad dan sesungguhnya. Jadi Allah tuh betul-betul betul-betul menekankan proses ini supaya berarti ada orang yang dia merasa Allah tuh nggak tahu nih kalau saya lagi sakit hati. Padahal walaqad dan sesungguhnya na'lamu annaka, sesungguhnya Allah tahu apa yang kamu rasain. Yadhiqu, susah, sempit. Apanya? Hatinya. Sadruka, dadanya. Sempit dada kita. Bima yaqulun. Bima yaqulun. Allah tahu hati kita tuh sempit karena omongan orang ke kita. Bayangkan, ini langsung Al-Quran yang bilang. Saya ketemu ayat ini itu tahun 2016, Pak. Pernah saya diusir dari masjid ketika menghafal Quran. Ini saya cerita berkali-kali ya, memang di beberapa kesempatan gitu ya. Karena memang ini yang terjadi. Itu kenapa akhirnya ketika kami jadi pengurus masjid, kami ingin lampu itu nyala dari malam sampai pagi, baru paginya mati. Saya ingat 2016 bulan Ramadan, itu kami perjalanan mau ke tempat ngafal Quran, karena kemalaman, akhirnya sempat tidur di teras masjid. Oleh takmir masjidnya itu dimatikan lampunya, kemudian kami diusir keluar, Pak. Itu jam 2 pagi posisi, dan malam lagi dingin-dinginnya. Bukan di luar halaman, bukan ya, di luar pagar. Di luar pagar. Ya dikatain nggak punya tempat tinggal lah, nggak segala macam. Itu benar-benar sakit. Di situ kemudian kami coba buka Al-Quran, ketemu ayat ini, dan di situ nangis luar biasa. Di situ nangis luar biasa. Ya walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ya jadi Allah tuh tahu kalau kita tuh lagi sakit hati sama omongan orang. Jadi nggak usah banyak ngomong ke orang. Allah tahu. Allah kasih menekan lagi, walaqad, pakai walaqad. Allah kasih menekan. Lalu apa yang harus dilakukan? Kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang sujud, orang-orang yang sholat. Makanya sholat itu kunci dari segala masalah kita. Tapi sholat ini masalahnya susah kita lakukan. Di zaman sekarang, ketika kita minta khusyuk dalam sholat, sulit atau mudah, Pak? Sulit. Makanya jangan pernah minta khusyuk dalam sholat, pasti dikasih cobaan. Contoh misalkan gini, ya Allah jadikanlah saya hamba yang sabar. Nah, Rasulullah itu kemudian melarang ada umatnya berdoa seperti demikian. Kenapa? Karena kalau kita minta disabar, kita nggak akan kuat dapat musibah yang sangat besar sehingga menuntut kita untuk sabar. Kalau kita minta sabar, bisa jadi yang musibah nimpa kita itu adalah musibah yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Ditinggal mati keturunannya, ternaknya pada meninggal, pada mati juga, panennya gagal semua, anaknya keturunannya meninggal keruntuhan rumah, istrinya kabur, kemudian ditimpa penyakit segala macam. Nah, jadi kalau kita minta sabar, maka yang kita dapat sebaliknya. Ketika kita minta kuat, yang kita dapat cobaan bertubi-tubi dan yang lain-lain. Nah, maka ini harus betul-betul pada saat berdoa, jangan sampai kemudian kita seolah-olah malah jadi nantangin niatnya doa untuk kebaikan kita, tapi malah sebaliknya. Ya Allah jadikanlah hamba orang yang kuat. Ya Allah jadikanlah hamba orang yang kalau sholatnya khusyuk. Ketika sholat pasti ada cobaan terus itu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk itu adalah apabila khusyuk itu sangat berat ya. Jadi sholat itu sangat berat dikerjakan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang dia menganggap ketika dia sholat itu adalah sholat terakhir dia. Dan menganggap bahwa ketika dia sholat Allah memperhatikan dia.
Ya, makanya ini di sini dikatakan fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Jadi Allah minta kita bersujud, kita sholat. Karena tahu tempat kita paling dekat, ibadah itu paling dekat dengan Allah adalah ketika kita sujud. Maka disunahkan tuh sujudnya agak lama. Sujud agak lama, minta di situ dan lain-lain ya. Kemudian wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu ajal. Yakin nggak kita mati, Bang? Yakin nggak kita mati? Pasti mati nggak? Pasti mati. Permasalahannya matinya kita mau bagaimana? Mau kemana? Dengan siapa? Kondisinya seperti apa? Karena kita tuh akan meninggal sesuai dengan kebiasaan hidup kita. Orang yang biasa sholat meninggalnya mungkin dalam keadaan sholat. Biasa baca Quran mungkin pada saat baca Quran. Biasa mancing lagi mancing. Ya. Kalau mancingnya sambil murajaah Al-Quran kan ya kan bagus juga ya. Tapi nggak ada salah. Allah a'lam ya. Nah, makanya ini hal-hal demikian harus selalu kita ingatkan supaya ketika kita belajar Al-Quran, belajar apapun itu, kita akan sungguh-sungguh gitu dalam pembelajarannya, ya. Ya kami menceritakan ini bukan untuk apa-apa gitu ya, tapi memang untuk kebaikan-kebaikan kita semua, saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena kita ini cuma jadi ja'akumun nadhir, orang-orang yang dia senantiasa mengingatkan dalam kebaikan. Taib kemarin kita masuk di hukum mim nun mati dan sukun. Nah, sekarang kita hukum mim sukun. Nah, ini mim sukun tuh hukumnya cuma ada 3. Makanya tadi motivasinya agak panjang supaya memang ini hukum mim sukunnya dapat semua. Hukum mim sukun, ya Pak. Mim sukun. Ahkamul mim, ya. Kalau disebutkannya ahkamul mim. Ahkamul mim. Ahkamul mim. Ya, hukum mim. Dan mim sukun ya atau mim mati. Ini ada 3. Ada 3. Nanti yang pertama di sini. Yang pertama ada al-ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, asy-syafawi. Ya. Al-ikhfa syafawi, ya. Nah, apa ikhfa syafawi? Ini mim sukun bertemu dengan huruf ba. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, ini sering terjadi, nggak digunakan. Jadi kalau mim sukun ketemu dengan huruf ba, namanya ikhfa syafawi, dibacanya samar kemudian gunnah. Jadi kalau ikhfa itu dibacanya samar, ikhfa itu artinya samar. Samar itu seumpama seolah-olah. Nah, seumpama seolah-olah. Nah, kita contoh ya. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Nah, ini surah tarmihim bihijaratin mil sijil. Surah apa? Surah apa itu, Pak? Al-Fil, ya. Surah Al-Fil. Tarmihim, ya. Al-Fil ya. Tadi, masyaallah. Surah ini ya contohnya ya. Tarmihim. Bihijaratin. Tarmihim. Nah, ini mimnya mati. Bihijaratin. Hijaratin. Tarmihim bihijarah. Ya.
Ini ya hukumnya mim mati ketemu mim mati ketemu ba. Tarmihim bihijarah. Kemudian ada lagi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, ini dua kali. Kadang-kadang yang menjadi kesulitan adalah saat ketemu ini yang dua titiknya sama dalam satu kalimat. Jadi yang pertama dibaca pendek, yang kedua dibaca panjang. Kita praktek ya. Ikutin setelah saya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahid, isnani, thalatha. Wala, malu-malu yang bapak-bapak nih. Kalau yang ibu-ibu kemarin langsung semangat 1, 2, 3 langsung. Ya bapak-bapak. Oke, wahid, isnani, thalatha. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Lagi 1, 2, 3. Ya, cukup 2 harakat minimal, atau yang lebih aman kalau harakatnya dipanjangkan. Jadi ditahannya lebih lama, itu lebih aman. Ya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. 1, 2, 3. Nah, yang kedua sekarang kita lihat itu adalah idgham al-mithlain atau idgham mutamatsilain, atau disebutnya idgham mim mati ketemu mim. Ya, idgham mutamatsilain atau idgham mithlain sama. Idgham mithlain. Nah, ini huruf mim bertemu dengan huruf mim. Contoh, inna alaihim muqsadah. 1, 2, 3. Inna alaihim muqsadah. Muqsadah. Ya, ini kalau mim mati ketemu dengan mim, ya, disebutnya idgham mithlain. Muqsadah. Nah, inna alaihim muqsadah. Nah, ini sebetulnya yang gunnah ada 2, 1 baris ini, yang kedua adalah ini. Inna alaihim muqsadah. Inna alaihim muqsadah. Nah, kemudian yang keduanya contohnya fa'idza qadaytum manasikakum. 1, 2, 3. Fa'idza qadaytum
مناسككم فإذا قضيتم مناسككم Baik. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ini adalah izhar syafawi. Al-izhar syafawi, al-izhar syafawi. Izhar syafawi, al-izhar syafawi, al-izhar asy-syafawi. Al-izhar syafawi. Apa ini? Mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Ya, mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba. Nah, jadi ini dibacanya karena izhar, dia jelas tidak boleh pakai gunnah. Tidak boleh pakai gunnah. Jadi yang pakai gunnah itu kalau mim sukun ketemu mim sama ba. Ya, mim sama ba. Contoh, misalkan kita contoh alam tara kaifa. 1 2 3. Alam tara kaifa. Alam tara kaifa. Alam tara kaifa. Alam tara kaifa. Kemudian an'amta 'alaihim. 1 2 3. An'amta. Itu hamzah atau alif? Hamzah. Kalau hamzah makharijul hurufnya di mana? Di bawah, di sini. Kalau a itu maksudnya apa? A sama hamzah. Hamzah kan al-halqi, halqiyun, tenggorokan. Kalau alif di mana? Al-jawf. Al-jawf di rongga mulut, al-jawf. Cuma alif, waw, ya itu di rongga mulut. Makharijul hurufnya alif, waw, ya. Kalau hamzah di sini di bawah. Jadi an'amta an'amta alaihim an'amta alaihim. Nah, ini yang dimaksud mim mati ketemu selain huruf mim dan ba. Kalau yang ini tadi ketemu huruf ba, ini mim mati ketemu huruf ba. Yang ini mim ketemu huruf mim. Yang ini gairah selain huruf mim. Ini selain huruf mim. Ini selain huruf mim. Nah, ini ahkamul mim. Jadi kalau misalkan ada mim sukun ketemu dengan huruf, ingat aja, ketemu dengan huruf mim sama ba, maka dibacanya gunnah dan ikhfa, samar. Ya, makanya kalau dia samar, perubahannya tidak boleh mutlak. Kalau dia samar, perubahan hurufnya tidak boleh mutlak. Contoh misalkan tarmihim bihijarah, tarmihim bihijarah, tarmihim bihijarah. Ini mim mati ketemu huruf ba, itu tidak serta-merta mimnya langsung jadi ba. Sama kayak iklab. Kalau iklab kemarin apa? Nun mati ketemu huruf ba, itu bedanya. Ada nun mati ketemu huruf ba, ini sebutnya al-iklab. Ini beda. Mim ba'di. Nah,
Kalau misalkan saya nyebutin satu kata suruh nulis, ketika ini ada mim ketemu ba sama nun mati ketemu ba pasti mirip-mirip. Benar nggak? Ya. Tarmihim bihijarah. Ini bisa aja dituliskan nun ketemu ba, bukan mim ketemu ba. Gimana cara bedakannya? Gimana cara bedakannya? Nun mati ketemu ba sama mim mati ketemu ba. Ya, itu harus latihan. Nanti gimana cara tahu bedakannya? Dua-duanya sama-sama samar, dua-duanya sama-sama digunakan. Bedanya kalau nun mati ketemu ba itu nggak ada huruf mim sama sekali. Seolah-olah ba-nya jadi kayak huruf mim. Seumpamanya seolah-olah itu kayak gini. Kita tuh makan satu gigit apel, tapi serasa makan 10 karena satu gigit itu sudah kenyang. Sama nggak dengan beneran kita makan 10 apel? Sama atau tidak? Makan 10 apel dengan satu gigit apel sama atau enggak? Kenyangnya beda, rasanya sama, tapi kan harus beda. Yang ini 10 ini cuma satu apel. Nah itu kurang lebih sama kayak gitu analoginya. Jadi kalau misalnya gini, tarmihim bihijarah min ba'di. Jadi kalau contohnya ini min ba'di ini. Min ba'di. Ini nun mati ketemu huruf ba. Ya. Nun mati ketemu huruf ba. Min ba'di. Beda kan? Ya, tapi ini pengucapannya sama. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya homofon. Ucapannya sama, tulisannya beda. Kayak bank, ada BANK, ada BANG. Nah, tapi kan namanya BANK. Ya, itu sama tuh pengucapannya, tapi artinya beda nggak? Artinya beda, tulisannya beda nggak? Beda, sama kayak ini. Kayak hukum mim sukun dia ketemu huruf ba. Sama kayak nun sukun ketemu huruf ba. Jadi ba itu dia bisa merubah satu huruf, bisa menyamarkan satu huruf. Ya. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan pelajaran kita di malam hari ini bisa lebih bermakna lagi. Nanti hari Rabu yang lusa kita coba praktik buka Al-Quran, ya, praktik baca langsung di Al-Qurannya. Ya, kita analisa langsung di Al-Quran. Kalau ini kan kita teorinya, kemudian kita contohkan diambil dari Al-Quran. Nanti langsung kita dari Al-Qurannya kita tukar analisa mana yang termasuk nun sukun dan tanwin, kemudian mim sukun. Itu ya. Baik, hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Allahu waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.